Pemirsa, kita tahu informasi pagi hari ini terkait dengan kereta api Harina jurusan Bandung-Surabaya menabrak sebuah truk di perlintasan kereta Kaligawe Semarang. Akibat kecelakaan, sopir truk meninggal dunia. Detik-detik kereta api Kaligawe Semarang menabrak truk bermuatan kedelai di perlintasan kereta api terekam kamera pengawas milik warga Kamis pagi. Truk tetap melintas meski tanda peringatan sudah menyala dan palang rel menutup. Insiden terjadi saat kereta api Harina melayani rute Bandung-Surabaya melaju dari arah stasiun Semarang Tawang menuju Surabaya. Saat peringatan kereta hendak melintas, sopir truk nekat melewati palang perlintasan kereta api dan melintasi rel kereta. Nahas, kereta melaju dan menabrak badan truk. Akibat kecelakaan tersebut, lokomotif kereta bagian depan rusak, sedangkan kabin dan bagian samping truk ringsek. Sopir M. Akbar, warga Sukabumi, meninggal dunia. Sementara 2 orang penumpang yang berada di dalam kabin truk selamat, meski 1 luka parah. Truk yang bermuatan kedelai dari arah Kaligawe menuju ke arah Raden Patah itu untuk palang kereta api dan sirene sudah turun, namun untuk truknya ini sudah menerobos. Akibat kejadian tersebut, KA Harina mengalami gangguan lokomotif sehingga mengalami keterlambatan yang cukup banyak ya. Jadi alhamdulillah tadi pagi pukul 7.05 kereta. Truk yang ringsek berhasil dievakuasi petugas 5 jam setelah kejadian. Sementara kecelakaan membuat arus lalu lintas di Jalan Kaligawe, Semarang macet parah. Di Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Diduga menolak razia rutin, para napi melawan petugas dengan batu dan sempat menguasai lapas. Sejumlah tembakan dilepaskan polisi untuk menguasai keadaan saat terjadinya kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Situasi semakin tidak terkendali lantaran semua ruangan sempat dikuasai narapidana serta membakar perlengkapan tidur. Napi juga melempar batu ke arah blok petugas hingga membuat beberapa kaca pecah serta fasilitas lainnya rusak. Sejumlah napi dikabarkan kabur saat kericuhan terjadi. Namun hal ini dibantah pihak lapas dan kepolisian yang mengatakan pengamanan di dalam lapas cukup tebal dengan pagar tinggi antar blok. Petugas juga menyebut bahwa untuk bisa kabur keluar lapas setidaknya butuh waktu hingga 2 jam. Kericuhan ini sendiri diduga karena narapidana menolak dilakukan razia rutin. Dari Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, dugaan pungli juga mencuat dalam kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Namun dugaan pungli tersebut dibantah pihak lapas. Situasi telah kembali kondusif pasca terjadinya kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas 2A Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. Pasca kerusuhan, beberapa warga binaan yang ditemui awak media mengaku jika kericuhan disebabkan kesalnya warga binaan dengan seringkalinya razia di dalam lapas. Warga binaan pun mengaku kerap kali mengalami pungli. Mereka kesal dengan ulah oknum lapas yang meminta bayaran saat akan mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Pungli. Banyak pungli sini, Pak. Punglinya kayak macam apa itu? Bermacam-macam, Pak. Apa aja? Bermacam-macam. Salah satunya contohnya, Pak. Hanya remisi. Hah? Hanya remisi. Itu biayanya berapa itu, Pak, bisa? Remisi itu biasanya berapa? Variasi, Pak. Coba sebutkan nominalnya. Ya, dari 100 sampai 200 sampai 500. 500 apa itu, Pak? 500 apa itu? 500.000. Sementara itu, Kalapas Narkotika Kelas 2A Kabupaten Musirawas membantah adanya pungli. Menurut informasi yang disampaikan oleh warga binaan tidak benar. Selain itu, Kalapas menyebutkan jika razia yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP yang ada.
Terkait keterangan dari para napi adanya pungli di sini Pak, apakah betul Pak? Sepengetahuan saya tidak ada. Boleh dijelasin Pak lebih panjang Pak? Kami bekerja sesuai SOP, kami melayani mereka pembinaan sesuai SOP. Nah, jadi kami sudah memberikan pelayanan pada mereka. Mengenai razia SOP kami kami harus melakukan razia. Karena apa? Untuk mensterilkan, terutama handphone, mensterilkan agar tidak terjadinya pengendali narkoba atau melakukan penipuan di sana sini di luar. Saat ini Polres Musirawas sudah melakukan olah TKP untuk mencari napi yang menjadi provokator dalam kericuhan tersebut. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman, A-News melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti di Musirawas, Sumatera Selatan, sudah terhubung dengan jurnalis A-News Sudirman yang akan melaporkan langsung dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Selamat pagi Sudirman, seperti apa situasi di lapas saat ini? Apakah sudah mulai kondusif? Selamat pagi Yasmin. Baik, dapat kami jelaskan saat ini situasi di Lapas Narkotika Musirawas, situasinya sudah kondusif. Meskipun sudah kondusif, petugas gabungan baik itu dari TNI, Polri, dan juga Brimob masih berjaga di sana untuk mengamankan situasi di sana. Ya, Sudirman, apakah Anda mendapatkan informasi terkait mungkin adanya antisipasi yang dilakukan oleh pihak petugas agar kericuhan tidak kembali terjadi? Seperti apa bentuk pengamanannya? Bentuk pengamanannya sendiri dari Polri sendiri menerjunkan Brimob puluhan masih berjaga-jaga di sana, dan juga gabungan bersama TNI yang standby, mereka bahkan membawa peralatan tidur di sana untuk berjaga-jaga. Selain itu, kondisi Polres Musirawas dengan lapas sendiri berjarak sekitar 200 meter, sehingga pengamanan ini sangat cepat dilakukan karena kondisi Polres dan lapas sendiri sangat berdekatan, dan situasi saat ini kondusif. Gedung-gedung yang rusak sudah mulai diperbaiki oleh petugas lapas, dan pecahan-pecahan kaca maupun reruntuhan akibat kerusuhan sudah dibersihkan oleh petugas lapas itu sendiri. Yasmin. Ya, baik Sudirman, lantas untuk para napi sendiri yang ditangkap ini apakah dipindahkan lokasi penahanannya atau tetap sama atau seperti apa? Untuk masalah napi yang terlibat kerusuhan, sampai saat ini kita belum bisa mendapat informasi lebih lanjut. Namun pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP di lokasi lapas, dan bahkan Inspektur Direktorat Wilayah 2 Kemenkumham Lilik Suzandi meninjau langsung ke Lapas Narkotika Musirawas. Namun beliau saat usai melakukan investigasi di dalam lapas, ketika beliau keluar dari lapas, saat akan diwawancarai wartawan, beliau enggan memberikan keterangan, dan beliau menghimbau kepada wartawan agar mewawancarai Bapak Kanwil, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan. Namun hingga pukul 1 malam tadi, Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan, Eweni Supriyatno, belum juga keluar dari dalam lapas. Baik, baik, kami masih terus menantikan terkait dengan update informasi kasus ini. Terima kasih banyak Sudirman melaporkan langsung dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti di Musirawas, Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, korban tewas keracunan alkohol di dalam lapas kelas 2A Bukit Tinggi, Sumatera Barat kembali bertambah menjadi 4 orang. Keluarga korban berencana melaporkan insiden ini ke polisi, menuntut pihak lapas bertanggung jawab. Pemirsa, korban keempat Debbie Fernando berusia 26 tahun warga Secubada, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam tewas Selasa dini hari.
Keluarga korban menyebut korban sebelumnya sempat kritis dan dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Ahmad Muhtar Bukit Tinggi dengan alat bantu pernafasan atau ventilator. Sementara itu pemirsa, Kasat Reskrim Polresta Bukit Tinggi AKP Idris Bakara mengatakan pihaknya telah memeriksa puluhan saksi dari warga binaan dan juga petugas lapas. Pihak medis rumah sakit mencatat 4 pasien diduga meninggal dunia dengan diagnosa keracunan alkohol dan gagal nafas. Sementara pihak keluarga berencana melaporkan insiden yang dialami korban ke polisi dan meminta pihak lapas kelas 2A Bukit Tinggi bertanggung jawab. Korban yang sudah kembali ke lapas dan beberapa napi yang mengetahui kegiatan kejadian tersebut sudah kita lakukan pemeriksaan di jumlahnya 24 orang dan petugas sebanyak 3 orang dari pegawai. Sakit hati seorang buruh pabrik di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi menganiaya mantan kekasihnya. Korban bahkan dianiaya hingga tangannya putus dan kini kritis dalam penanganan intensif tengah di rumah sakit. Pelaku penganiaya Siti Rohani, buruh pabrik asal Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, diringkus polisi. Korban kini kritis dan dirawat intensif di rumah sakit akibat sabetan senjata tajam dari pelaku yang diketahui mantan kekasih korban. Terbakar abara, pelaku tega menganiaya korban dengan sajam di beberapa bagian tubuh, bahkan tangan korban putus. Tindak penganiayaan ini sudah direncanakan oleh pelaku. Korban dan pelaku menjalin hubungan terlarang dan sudah berakhir 2 tahun silam. Pelaku nekat menganiaya korban lantaran sakit hati dengan perilaku korban yang kerap sengaja membuat pelaku dan rekan kerja lain tak nyaman selama di tempat kerja sejak putus dari korban. Mulai dari sikap dan tugas tambahan. Dulu sempat ada hubungan asmara antara korban dengan pelaku, namun sudah selesai. Di luar konteks ini juga korban dan pelaku tergabung dalam satu pekerjaan. Keterangan dari pelaku, sakit hati yang dialami pelaku sudah cukup mendalam dan sudah ditahan cukup lama karena tidak hanya terhadap pelaku, impact terkesan mempersulit dalam bidang pekerjaan. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Polda Metro Jaya serta terancam hukuman tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Tengkorak kepala manusia ditemukan warga di plafon rumah saat pekerja merenovasi rumah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Diduga tengkorak tersebut telah lama berada di lokasi. Warga Jalan Nusa Indah 4, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, digemparkan dengan ditemukannya tengkorak kepala manusia di plafon salah satu rumah warga. Keberadaan tengkorak ini pertama kali diketahui seorang pekerja bangunan yang akan melakukan proses renovasi. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan proses olah tempat kejadian perkara dan memintai keterangan sejumlah saksi beserta pemilik rumah. Diduga tengkorak kepala manusia ini sudah berada di lokasi sejak lama. Pemilik rumah, Afdal, mengatakan rumah tersebut dibeli tahun 2014 dan tidak mengetahui apapun terkait keberadaan tengkorak tersebut. Sementara pemilik rumah yang lama, Imam, mengaku mengetahui tengkorak tersebut namun tidak menyampaikan ke pemilik baru. Saya nggak tinggal di sini, rumah ini kosong, habis dikontrakin. Tinggal di sini tuh tahun 2000 berapa terakhir itu? 2014 sampai berapa lama? 2020. Nah, tinggal sini 2014 sampai 2020. Saya mau pindah dari sini, kan saya pindah ke seberang. Itu udah ada, ya udah saya biarin aja, nggak saya apa-apain. Gitu ya. Tapi memang dulu bapak, almarhum bapak atau ibu pun nggak punya kayak gitu. Itu tahu-tahu kok ada, makanya udah saya biarin aja. Guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, tengkorak kepala manusia tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi, pemirsa, demi bisa mewujudkan cita-citanya berangkat ke Tanah Suci, seorang lansia berusia 97 tahun. Warga Bung Cekok, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar rela menyisihkan tabungan gaji almarhum sang ayah yang merupakan veteran pejuang kemerdekaan Indonesia.
Usia lanjut tidak mengurungkan niat seseorang agar bisa berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Salah satunya seperti yang dirasakan Nyak Cut, wanita lansia berusia 97 tahun, warga Bung Cekok, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar. Untuk bisa menunaikan ibadah haji, Nyak Cut mulai menyisihkan tabungan dari sisa gaji pensiunan almarhum sang ayah yang merupakan salah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Wajah gembira dan rasa haru terpancar dari raut wajah Nyak Cut kala mendapatkan panggilan dari petugas Kemenak Aceh Besar untuk berangkat di tahun ini, dan ia akan berangkat ke Tanah Suci pada 29 Mei 2025. Zaman dulu sudah cita-cita, tapi belum sampai. Ini Allah yang beri. Udah sampai. Belum sampai sana. Cita-citanya udah sampai. Alhamdulillah dipanggil tahun ini, Nek ya. Ya. Gimana rasanya, Nek? Ya, bangga kali. Dari orang yang dulu sampai habis yang tua-tua kan. Tiba-tiba dah sampai nenek tahap kedua sampai nomor porsi kemari kami. Enggak tersangka lah lagi itu. Untuk tahun 2025, Kabupaten Aceh Besar akan memberangkatkan sebanyak 420 jemaah yang tergabung dalam kloter 5 dan kloter 11. Dan kloter 5 akan terbang pada tanggal 22 Mei mendatang. Dari Aceh Besar, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Setelah menabung selama 12 tahun, pasangan suami istri pedagang bakso keliling asal Kabupaten Lampung Timur, Lampung akhirnya dapat menunaikan ibadah haji di tahun 2025. Keduanya berharap dapat menjalani ibadah haji dengan khusyuk dan pulang ke tanah air sebagai haji mabrur. Daliman dan Mardiah, pasangan suami istri pedagang bakso keliling asal Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, tengah berbahagia lantaran keduanya bisa bersama-sama menunaikan ibadah haji di tahun ini. Pasangan suami istri berdagang bakso sejak 1988 dan mulai niat berangkat haji sejak 2012 lalu, kemudian mendaftar pada Juli 2013. Sedikit demi sedikit keduanya mengumpulkan hasil keuntungan dari berdagang bakso keliling selama 12 tahun dengan kisaran Rp50.000 hingga Rp100.000 setiap harinya. Apa sih? Hasil jualan bakso nabung. Satu hari itu berapa kita dapat? 100.000. 100.000 ya. Selama berapa tahun itu kita nabung? Selama 12 tahun. 12 tahun. Ya. Kalau lagi rame itu uang yang dikumpulin bisa agak lumayan ya. Ya kadang-kadang ya 150, 100 ya hampir 200, ya. Yang rata-rata ya 100. Harapan kita ini apa sih Pak, udah selesai haji nanti? Ya biar apa ya? Ya mudah-mudahan mendapat haji yang makbur dan makbul itu aja. Daliman dan Mardiah akan berangkat dari Provinsi Lampung pada Jumat malam 8 Mei 2025 masuk ke dalam kloter 24. Keduanya berharap mereka dapat menjalani ibadah haji dengan khusyuk dan pulang ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, 390 jemaah calon haji asal Serang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Jemaah calon haji akan menjalani pengecekan administrasi dan transit terlebih dahulu sebelum berangkat ke Tanah Suci. Kloter 23 jemaah calon haji asal Serang, Banten tiba di Asrama Haji Pondok Gede pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jemaah menjalani pengecekan administrasi berupa pemeriksaan paspor serta pemeriksaan surat panggilan masuk asrama dan tenda bukti pelunasan ibadah haji. Dijadwalkan 390 jemaah calon haji akan transit dan menginap di Asrama Haji Pondok Gede sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci pada Jumat besok.
Seorang jemaah calon haji perempuan asal Sidoarjo, Jawa Timur yang tergabung dalam kloter 20 meninggal dunia di atas pesawat saat perjalanan ke Tanah Suci. Kabar tersebut dibagikan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nahrawi melalui Instagram resminya yang kebetulan satu rombongan dengan almarhumah. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Imam Nahrawi melalui Instagram resminya menunjukkan seorang jemaah haji perempuan yang meninggal tersebut seketika langsung viral. Seorang jemaah calon haji kloter 20 embarkasi Surabaya yang meninggal itu bernama Nur Fadilah. Almarhumah Nur Fadilah berasal dari Sidoarjo yang meninggal pukul 7 pagi waktu setempat di atas pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SV5323. Imam Nahrawi juga mengatakan jenazah Nur Fadilah akan dimakamkan di Madinah, Arab Saudi. Kabar jemaah calon haji yang meninggal di atas pesawat tersebut belum ditanggapi PPIH embarkasi Surabaya. Melalui PLH Sekretaris Embarkasi Surabaya, Sugio, ia mengaku belum mendapat laporan itu dan akan segera memastikannya. Kemudian jika di atas pesawat akan mendapat kompensasi dari pihak maskapai sehingga tidak bisa digantikan namun bisa dilakukan badal haji. Saya belum dapat laporan itu. Nanti kami pastikan. Tapi kalau ketentuan dari itu biaya sendiri meninggal di pesawat pada kompensasi apa berapa? Oke. Semua jamaah haji yang sudah nyampe di asrama haji di sini atau embarkasi itu mendapatkan asuransi sebesar BPIH-nya. Kemudian juga ada kompensasi dari pihak penerbangan kalau itu di atas pesawat. Seperti diketahui, mantan Menpora Imam Nahrawi termasuk dalam jemaah calon haji kloter 20 asal Sidoarjo. Ia tercatat tiba di asrama haji embarkasi Surabaya 6 Mei 2025 dan berangkat dari asrama haji menuju Bandara Internasional Juanda pada 7 Mei 2025. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ribuan jemaah memadati Masjid Nabawi dalam rangkaian ibadah haji 2025. Sayangnya, tak sedikit jemaah yang kerap tersesat ataupun melanggar aturan di lokasi yang disakralkan tersebut. Dan pemirsa, berikut tips agar para jemaah nyaman dalam melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Bagi para jemaah calon haji yang tengah beribadah di Masjid Nabawi perlu mengetahui sejumlah larangan saat berada di area masjid. Di antaranya tidak berkumpul dalam waktu lama, tidak membuat konten video, tidak merokok di area masjid, serta tidak membentangkan banner atau atribut apapun. Selain itu, banyaknya jemaah calon haji yang tersesat usai beribadah di Masjid Nabawi menjadi catatan bagi ketua rombongan untuk mengingatkan jemaah agar selalu membawa identitas diri atau minimal mengantongi kartu identitas hotel. Hal ini untuk memudahkan petugas apabila jemaah tersesat ataupun lupa jalan pulang. Para jemaah haji pada saat masuk, misalkan saya masuk di gate 320, ingat-ingat pada saat masuk juga keluarnya ke gate 320. Kemudian kalau lupa, tanya sama petugas haji di situ. Ada di pos-pos yang saya sampaikan tadi. Kemudian jangan panik pada saat keluar. Kalau sudah atau keluar dari masjid di area pintu yang besar itu tidak akan jauh-jauh. Dan ketemu petugas haji pun nanti akan ditanya, dicek ID card-nya, kemudian akan diantarkan ke hotelnya masing-masing. Kedisiplinan jemaah calon haji dalam mematuhi aturan dan tertib menjaga barang bawaannya sendiri diharapkan bisa menciptakan kenyamanan dalam beribadah bagi seluruh jemaah haji. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan.